Perkenalkan, saya Agri Kartini Sihombing, dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Medan. NIDN saya 0122048702. Adapun latar belakang pendidikan saya yaitu Sarjana Biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara dan Magister dari Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Video kali ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Imunologi Dasar yang merupakan mata kuliah wajib di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas mengenai dasar-dasar imunologi, respon imun beserta gangguannya, serta pemeriksaan laboratorium dalam imunologi. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu studi kasus atau case method, proyek berbasis kelompok, ceramah, SGD, small group discussion, curah pendapat, dan pemberian tugas. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada domain sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dengan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, untuk domain pengetahuan, menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medik yang dimulai dari tahap pra-analitik, analitik, sampai pasca-analitik. Dalam bidang imunologi dasar yang diambil dari sampel darah dan cairan tubuh manusia, menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Kemudian menguasai konsep pengendalian mutu laboratorium medik secara internal, aspek-aspek penting proses pemeriksaan, serta mengidentifikasi terjadinya kesalahan proses pemeriksaan. Adapun untuk domain keterampilan khusus, mampu melakukan prosedur pemeriksaan imunologi dengan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah. Untuk domain keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku. Kemudian, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Untuk subcapaian mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik yang dimulai dari tahap pra-analitik, analitik, sampai pasca-analitik di bidang imunologi, yang diambil dari sampel darah dan cairan tubuh manusia menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Kemudian, bahan kajian mata kuliah imunologi dasar ini yaitu yang pertama, sistem kekebalan tubuh dan gangguannya, yang kedua, respon kekebalan tubuh, yang ketiga, defisiensi sistem kekebalan tubuh, yang keempat, reaksi autoimun, yang kelima, reaksi hipersensitivitas dan transplantasi jaringan, yang keenam, imunologi tumor, yang ketujuh, imunoprofilaksis dan imunologi infeksi, yang kedelapan, reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, dan 4, yang ke-10, pemeriksaan Western blot atau immunoblotting,
Yang ke-11 pemeriksaan CD4 immunophenotyping dengan teknik flow cytometer. Yang ke-12 hepatitis marker yaitu anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HCV dan HBeAg. Yang ke-13 nilai rujukan dan nilai kritis pemeriksaan imunologi, serta yang terakhir adalah jaminan mutu pada pemeriksaan imunologi. Metode penilaian dan pembobotan untuk teori yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif meliputi sikap, absensi, serta daya kasih Kristus senilai 30%. Kemudian hasil proyek yaitu berupa laporan 20%. Kemudian pengetahuan meliputi tugas, makalah, laporan, proyek, dan resume 10%. Kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Metode penilaian dan pembobotan untuk praktikum yang pertama, aktivitas partisipatif meliputi sikap, absensi, dan daya kasih Kristus 30%, hasil proyek berupa laporan 20%, pengetahuan yaitu tugas, makalah, laporan, proyek, ataupun resume 10%, kuis responsif 10%, UTS dan UAS yang termasuk yaitu OSC sebesar 30%. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu jurnal dari penelitian saya bersama dengan tim dosen lainnya dengan judul Pemeriksaan Tubex Imunoserologi Peningkatan Imunitas Tubuh pada Pasien Demam Tifoid di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Edukasi Peningkatan Imunitas Tubuh dan Pemeriksaan Kadar Gula Darah pada Jemaat GB Salem Medan. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah luar biasa yang dilakukan di dalam kelas pada pertemuan ini. Oke, selamat siang anak-anak ibu. Siang ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa dan mendoakan diri kita berdoa. Berdoa yang mengatur segala sesuatu pada saat ini dan bersyukur terima kasih kepada yang telah kita Tuhan Yesus yang tahu apa yang menjadi aktivitas pada hari ini, yaitu memulai proses pembelajaran kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus agar pembelajaran kami akan menjadi pengetahuan baru bagi kami. Ibu sertai kami mengajarkan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan agar kami dapat mengajarkan sesuatu yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Nah, kita ini kan masuk di dalam teori pertemuan ketiga ya, mengenai respon kekebalan tubuh. Sebelumnya kita di pertemuan kedua itu ada dibahas mengenai sistem kekebalan tubuh. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sistem kekebalan tubuh dan apa fungsinya? Baik, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab di mana sistem imun tubuh itu adalah sistem pertahanan alami yang terdiri dari berbagai organ, sel, jaringan dan dagingnya yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme berbagai penyakit seperti virus, jamur, parasit, dan bakteri serta zat asing lainnya. Nah, untuk fungsi dari sistem imun tubuh ini atau sistem kekebalan tubuh yaitu yang pertama dapat melindungi tubuh dari infeksi. Nah, di mana sistem imun ini mengenali dan melawan patogen seperti yang sudah saya sebutkan yaitu bakteri, virus, parasit, dan zat asing lainnya. Nah, selain itu fungsi dari sistem imun tubuh ini yaitu mengenali dan menghancurkan zat asing. Nah, di mana sistem imun ini dapat membedakan antara sel tubuh sendiri dan zat asing, sehingga dapat menggunakan zat yang berpotensi untuk membahayakan diri kita. Nah, selain itu berfungsi juga untuk menghancurkan sel yang rusak atau abnormal. Nah, sistem imun merupakan
Setelah tubuh terpapar oleh suatu patogen, maka sistem imun dapat mengingat patogen tersebut sehingga respon terhadap infeksi berikutnya lebih cepat dan lebih efektif. Dan akhir yaitu fungsi imun tubuh kita ini sebagai menjaga keseimbangan tubuh atau disebut dengan homeostasis. Nah, di mana membantu membersihkan sisa-sisa sel dan jaringan yang rusak untuk mempertahankan jaringan tubuh yang normal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti masih ingat ya apa itu sistem kekebalan tubuh, di mana ketika patogen atau zat asing yang berbahaya masuk ke dalam tubuh dan tubuh kita saat itu juga dalam kondisi yang tidak baik, sehingga kita akan langsung bisa dalam keadaan sakit ya. Kemudian bagaimana jenis-jenisnya sistem imun itu? Siapa yang masih ingat? Baik, silakan. Baik, berdasarkan pertemuan yang kedua kemarin, di mana ada beberapa jenis sistem imun yang sudah dijelaskan. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 sistem imun, yang di mana sistem imun yang pertama adalah sistem pertahanan fisik atau imun. Yang di mana sistem imun ini merupakan pertahanan pertama yang mencegah masuknya mikroorganisme ataupun patogen secara langsung, atau bisa juga disebut sebagai mekanisme pembersihan yang mengeluarkan patogen dari tubuh. Nah, sistem pertahanan fisik dan mekanik ini biasanya dikenal sebagai fluid ataupun bisa disebut sebagai atau bisa juga suatu gelir. Lalu ada sistem imun yang kedua, yaitu sistem pertahanan biokimia, yang dimana sistem imun ini merupakan sistem imun yang menggunakan zat ataupun senyawa-senyawa untuk menghambat ataupun membunuh mikroorganisme ataupun antigen. Yang dimana salah satu contohnya adalah asam lambung ataupun biasa kita adalah HCl ataupun enzim glisosin yang berada pada air mata dan juga air liur. Lalu ada juga sistem imun yang ketiga, yaitu sistem imun humoral, yang dimana sistem ini menggunakan molekul-molekul yang terdapat dalam cairan tubuh ataupun bisa disebut sebagai humor untuk melawan patogen ataupun antigen. Nah, biasanya sistem imun humoral ini diperankan oleh limfosit B dalam menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Nah, karena itu salah satu contoh dari imun humoral ini adalah antibodi yang biasa kita dengar immunoglobulin, dan juga ada sistem komplement, interferon, dan juga lysozyme. Lalu ada sistem imun yang terakhir, yaitu sistem imun seluler, yang dimana sistem imun seluler ini adalah sistem imun yang diperankan langsung oleh sel-sel imun dalam mengenali, menyerang, dan menghancurkan patogen ataupun sel-sel yang terinfeksi, yang biasanya kita kenali adalah sel kanker. Nah, salah satu contoh dari sel-sel seluler ini adalah limfosit T, makrofag, neutrofil, sel dendritik, dan juga sel NK ataupun neutrofil. Baik, terima kasih Naomi. Nah, berarti kalian masih ingat ya apa itu sistem imun dan juga fungsi dan juga jenis-jenis. Baik, sekarang kita mau masuk ke pertemuan ketiga mengenai respon kekebalan tubuh ya. Jadi respon itu adalah reaksi ya, bagaimana kita cara tubuh kita bereaksi atau melakukan mekanisme pertahanan ya oleh sistem imun dalam mengenali, melawan, dan menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Oke, tadi respon itu adalah reaksi ya. Kemudian kita lanjut mengenai respon kekebalan tubuh dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang pertama yang spesifik, yang immunity, dan yang spesifik itu adaptif immunity. Nah, di sini yang spesifik itu adalah pertahanan alami sejak lahir ya, dimana dia bekerjanya sangat cepat dan juga tidak spesifik terhadap jenis patogen tertentu. Berarti dia apapun jenis mikroorganisme yang masuk, dia akan langsung bereaksi ya, merespon. Contohnya yaitu kulit, mukus, lendir, fagositosis oleh sel darah putih. Kemudian yang kedua itu respon imun spesifik itu dia khusus terhadap patogen tertentu dan memiliki memori imunologis dan melibatkan limfosit T dan limfosit D serta pembentukan antibodi. Nah, siapa di sini yang bisa menyebutkan perbedaan ini?
baik untuk perbedaan respon imun dan respon adaptif, di mana respon imun bawah ini merupakan pertahanan pertama yang bekerja cepat dan bersifat non-spesifik dan tidak memiliki memori imunologis. Dan sebaliknya juga untuk respon imun adaptif, di mana memerlukan waktu lebih lama pada paparan pertama dan serta memiliki juga memori imunologis sehingga respon berikutnya menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Oke, terima kasih juga. Nah, di sini kan disebutkan respon spesifik memiliki memori imunologis. Kira-kira seperti apa memori imunologis? Ada yang tahu? Silahkan dari Baik, izin menjawab Bu. Respon imun adaptif itu disebut memori imunologis karena kemampuannya untuk mengingat patogen seperti bakteri atau virus yang pernah terinfeksi tubuh sebelumnya. Jadi setelah terpapar antigen terbentuk sel memori B dan T yang mampu mengenali antigen tersebut pada paparan berikutnya. Jadi ketika patogen yang sama menyerang kembali di masa yang akan datang, sistem imun dapat mengenali dan memunculkannya dengan jauh lebih cepat, lebih kuat, lebih efektif daripada infeksi sebelumnya yang pertama kali. Sekian. Terima kasih. Jadi berarti kalau dia sudah memiliki memori, dia akan lebih cepat responnya. Kemudian kalian waktu bayi pernah tidak mendapatkan imunisasi? Nah, ini berkaitan juga ke memori tadi ya. Nah, ada yang disebut imunisasi aktif, ada yang disebut imunisasi pasif. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai jenis dari respon kekebalan tubuh, non-spesifik dan spesifik. Kita lanjutkan ke komponen utama dalam respon kekebalan tubuh ya. Yang pertama itu adalah penghalang fisik dan kimia. Nah, ini garis pertahanan pertama dalam mencegah masuknya patogen. Contohnya itu kulit. Kulit dari mana itu? Misalnya kulit itu kalau kita buka ya. Kemudian yang kedua itu sampul lendir itu yang ada mukus ya dan mulut. Kemudian enzim, bisa juga yang salimpa ya, aerius. Kemudian ada lisosin, perlindungan ya pada pencahayaan mata, dan juga ada di dalam tubuh kita yaitu asam lambung ya. Kemudian yang kedua itu sel-sel imun. Nah, berperan langsung dalam melawan patogen. Antara lain yaitu leukosit, sel darah putih, kemudian fagosit, yaitu yang disebut neutrofil dan makrofag. Fungsinya itu memakan patogen, dia berdasar lagi. Kemudian ada limfosit, yaitu sel B dan sel T, ini untuk respon spesifik. Dan yang terakhir itu adalah sel NK, neutrofiler, itu menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Sebelumnya tadi fagosit itu ada contoh makrofag. Apa perannya dalam respon kekebalan tubuh? Ada yang bisa? Saya. Silakan, Ustaz. Baik Bu, saya akan coba menjawab ya. Di mana adapun fungsi dari makrofag ini yaitu untuk melakukan fagositosis, lalu memberikan jaringan dari patogen dan sel mati, lalu menghasilkan sitokin, dan juga serta menyajikan antigen kepada limfosit T sehingga menghubungkan respon imun bawaan dan adaptif. Terima kasih. Oke, jadi dia kembali kepada respon imun tadi ya, yang dia memiliki memori dan memori. Oke, jadi imunodefisiensi ini artinya kekurangan imun, defisit berarti kurang ya, lemah. Nah, kapan terjadi imun kita itu lemah? Pada saat kita misalnya sering begadang ya, dan juga pada saat kita tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya kan? Siapa di sini yang suka begadang? Ini biasanya ini anak asrama yang laki-laki sering begadang ya kan? Jadi sehingga dia istirahatnya waktu istirahat tidak cukup ya kan? Yang seharusnya 8 jam sehari dikurangi menjadi 3 jam. Jadi otomatis sistem imunnya akan melemah ya kan? Dan juga tidak mengkonsumsi makanan yang sehat ya kan? Yang cewek biasanya ya. Kenapa Bu? Mengkonsumsi apa? Indomie Bu ke kantin ya kan? Itu tidak sehat, jadi akan menurunkan fungsi dari sistem tubuh, imun tubuh ya. Jadi itu yang pertama itu ada yang primer ya, bawaan sejak lahir itu biasanya bersifat genetika ya, diturunkan. Kemudian ada sekunder itu didapat, misalnya akibat infeksi seperti HIV. Ini adalah penyakit yang umum ya, human immunodeficiency virus ya. Jadi pada saat terkena HIV pasti imun kita itu sangat turun ya. Kemudian malnutrisi itu kekurangan
menggunakannya. Tidak semua orang kan. Ciri-cirinya yaitu sering infeksi berulang dan penyembuhannya lama, ya. Apalagi HIV itu sangat lama, ya. Dia harus rajin terapi obat. Kemudian yang kedua adalah penyakit autoimun. Nah, sistem imun ini menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri karena salah mengenali atau sel sebagai benda asing, ya. Kemudian di sini Ibu akan memaparkan mengenai jumlah penelitian Ibu ya dengan tim dosen lainnya, ya. Mengenai hubungan antara demam tifoid dengan pemeriksaan tuberkulosis. Nah, di sini ada yang pernah sakit DBD tidak? Atau demam tifoid, tipes pernah? Ada yang dia sampai Yoname di rumah sakit kita. Kalau dulu kakak kalian pernah gitu ya, dia sampai kena tipes. Kenapa Bu? Karena dia salah makan, ya kan, jajan sembarangan, tidak cuci tangan, jadi terkontaminasi sama si bakteri salmonella typhi, ya kan. Terus akhirnya dia demam berhari-hari, ya kan, turun, sehingga sistem imunnya itu sudah tidak mampu lagi, apalagi mungkin saat itu sistem imunnya sudah lemah, ya kan, sehingga reaksi pertahanan seluler dan humoralnya itu tidak baik, tidak terjadi dengan baik, ya. Padahal harusnya sistem imun tadi fungsinya itu mengenali, melawan dan juga menghancurkan si patogen, ya. Jadi Ibu sudah melakukan penelitian ini bersama tim dosen lainnya di Rumah Sakit Santa Elizabeth tahun 2024, ya. Kemudian di sini yang paling penting itu adalah aktivitas limfosit sel T dan sel B-nya itu, ya. Ketika sel fagositik tadi dari sistem imunitas bawahnya itu tidak mampu sepenuhnya menghilangkan infeksi, padahal sel limfosit T dan B tadi berperan penting dalam memproduksi antibodi dan merespon memori. Oke. Kemudian ini juga ada peran utama sel T-nya, imunitas selulernya, seperti T helper CD4 dan sitotoksik CD8, ya, dalam mengenali si bakteri salmonella typhi tadi, ya, yang hidup dalam sel intraseluler dan membunuh sel yang terinfeksi. Nah, si salmonella typhi ini sebenarnya dia sangat apa ya? Sangat bandel, sangat kuat, ya. Makanya kalian itu rentan terkena penyakit demam tifoid. Itu sebabnya kita harus rajin untuk menjaga apa? Imun kita, ya. Dengan apa tadi? Ibu bilang cukup istirahat, ya kan, makan makanan yang bergizi dan tidak stres, ya. Memang mahasiswa itu rentan stres, tapi yang namanya aktivitas, kalaupun stres harus kita minimalkan, ya, jangan terlalu dibawakan, minimalkan stres sehingga pola hidup pun terjadi seimbang, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan tubuh pada sistem imun adaptif. Nah, Ibu lanjutkan tadi penelitian kami yang sama dosen tim lainnya tadi, kan. Setelah kami ke sana, kami dilakukan pemeriksaan dan di lab oleh analis. Nah, kami juga di sana membawakan brosur, ya. Pada waktu itu kami mengedukasi kepada penderita yang positif kan demam tifoid bagaimana menangani perjalanan penyakit demam tifoid dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ya. Jadi kebanyakan memang usia seperti kalian, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap banyak melakukan aktivitas yang baik dan juga mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, ini dia jenis pemeriksaan Sudex, ya, untuk demam tifoid tadi yang ada di rumah sakit kita, Rumah Sakit Santa Elizabeth, di mana di sini uji serologi yang cepat untuk deteksi antibodi IgM terhadap antigen dari salmonella typhi, ya, melalui reaksi perubahan warna. Ini adalah prosedur kerjanya. Kemudian ini dia interpretasi hasilnya. Dia negatif itu kalau dia nilainya 0 sampai 2, yang ragu-ragu itu borderline nilainya 3 sampai 4 dan positif itu umumnya dia 5 ke atas, ya. Oke, di sini gambar alatnya dan juga ini tadi interpretasi hasilnya, ya. Kemudian ini ada videonya, bisa kita lihat. Sudex. Pemeriksaan ini untuk mendiagnosa demam tifoid atau tifus. Nah, ini reagennya brown reagen dan blue reagen. Ini yang tambahannya ada Gastrit dan magnetic scale. Pertama kita add 45 mikron brown reagen dan masukkan ke Gastrit.
ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan kesimpulan? Saya Oke, silakan Suci. baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu telah menjelaskan dan memberikan materi kepada kami begitu dengan jelas dan lengkap. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan yaitu dari materi tersebut. Yang pertama, dari pengertian respon kekebalan tubuh, di mana respon kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sistem imun tubuh, di mana untuk mengenali, melawan, dan menghilangkan antigen atau benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur, serta sel yang tidak normal atau abnormal. Di mana tujuan dari respon imun ini adalah melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga keseimbangan atau disebut dengan homeostasis. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu telah menjelaskan bahwa salah satu contoh penyakit dari gangguan sistem imun tubuh ini yaitu adalah demam tifoid. Di mana demam tifoid ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu Salmonella typhi. Nah, di mana pemeriksaannya dilakukan dalam pemeriksaan Tuvex. Untuk mencegah dan mengatasi dari gangguan sistem imun tubuh ini, itu adalah mulai dari diri kita sendiri, di mana kita harus menjaga kebersihan, baik dari kebersihan makanan dan minuman, serta menjaga kesehatan seperti bergadang khususnya pada remaja, karena ini sangat rentan untuk di usia seperti kami yaitu remaja, dan juga tidak lupa dengan melakukan hal sederhana yaitu menjaga kebersihan seperti cuci tangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat kesimpulannya. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelumnya, mari kita tutup dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita bersama doa dan berdoa ibu terhadap Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami akan bersyukur kepadamu buat cinta kasih penyertaan dalam kehidupan kami. Dari kami melalui pembelajaran ini, Tuhan Yesus, pertengahan hingga pada saat ini kami mengakhirinya, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bapa, semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi pengetahuan bagi kami dan terlebih-lebih dapat bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus, pada saat ini sementara kita akan berpisah di tempat ini, Engkau yang menjaga kami agar kami hingga dapat sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah hidup kami dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu.